Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kisah kali ini sungguh menarik karena tidak ada yang pantas kita ceritakan kecuali manusia terbaik, manusia pilihan Allah, yakni junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kisah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau semenjak kecil hidup dalam akidah yang benar, tidak terpengaruh dengan akidah dan moral jahiliyah, walaupun dikelilingi oleh agama dan budaya. Beliau tidak menyetujui patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Beliau mengetahui bahwa patung-patung tersebut tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Suatu hari dia bersama bekas budaknya, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, dan ada patung bernama Isaf dan Nailah. Patung-patung itu diusap oleh orang-orang musyrik ketika mereka tawaf. Kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf. Zaid berkata, "Saya pun tawaf bersamanya. Setelah saya melewatinya, maka saya pun mengusap patung itu." Rasulullah SAW berkata, "Jangan menyentuhnya." Saya berkata pada diri saya akan tetap menyentuhnya hingga saya lihat apa yang akan terjadi. Kemudian saya tetap mengusapnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah aku telah melarangmu? Demi Allah yang telah memuliakan beliau dan menurunkan risalahnya kepadanya, dia tidak pernah menyentuh patung hingga Allah memuliakannya dan menurunkan Al-Quran, Alkitab kepadanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah 234. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Inayah 3.447-448. Beliau sama sekali belum pernah meminum khamr dan tidak pernah mendekati kemaksiatan dan tidak terlibat dalam permainan judi atau permainan tidak berguna. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bergaul bersama masyarakatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga dari kesalahan moral, termasuk dari mendengarkan musik. Ada kemaksuman yang menjaganya dari kesalahan moral. Dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, ia berkata, tatkala Ka'bah dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, bersama Abbas memindahkan batu. Kemudian Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Letakkan sarungmu di atas pundakmu agar menjaga kamu dari batu." Kemudian tiba-tiba beliau terjatuh ke tanah dan matanya memandang ke langit. Kemudian setelah tersadar, beliau berkata, "Sarungku, sarungku." Kemudian sarungnya itu ditutupkan kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3829, Fath Al-Bari 7145 pada bab pembangunan Ka'bah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak pernah berniat melakukan sesuatu pada zaman jahiliyah dari keinginan untuk mendengarkan hiburan nyanyian kecuali pada 2 malam saja, yang kedua-duanya Allah menjagaku dari menyaksikannya. Suatu malam, aku berkata kepada temanku sesama penggembala kambing, 'Tolong jaga kambing-kambingku. Aku ingin masuk ke kota Makkah untuk menyaksikan hiburan seperti yang disaksikan oleh anak-anak muda waktu itu dan anak-anak muda lainnya.' Kawanku itu berkata, 'Silahkan.' Maka aku masuk ke kota Mekah, hingga ketika aku sampai di rumah pertama dari rumah-rumah yang ada di Mekah, aku mendengar suara azwan, yaitu suara nyanyian dan musik. Aku lantas bertanya, 'Ada acara apa ini?' Maka ada yang mengatakan kepadaku saat itu, 'Ada acara nikah si fulan dengan fulana.' Akhirnya aku duduk, maka Allah pun menutup pendengaranku dan membuatku tertidur. Kemudian aku baru terbangun ketika mentari pagi bersinar dan mengenaiku. Kemudian aku kembali kepada kawanku. Dia bertanya kepadaku, 'Apa yang kau saksikan semalam?' Aku jawab, 'Aku tidak melakukan apa-apa.' Kemudian aku ceritakan kejadian semalam. Lalu pada malam berikutnya, aku berkata lagi kepadanya, 'Tolong jaga kambingku. Aku akan menyaksikan hiburan nyanyian di kota Mekah.' Setelah aku tiba di Mekah, aku mendengar seperti apa yang aku dengar pada malam sebelumnya. Lalu aku bertanya pada seseorang seperti sebelumnya. Lalu ada yang menjawab, 'Ada pernikahan lagi si fulan dan fulana.' Akhirnya aku duduk melihat dan Allah pun menutup pendengaranku. Demi Allah, aku tidak terbangun dari tidur kecuali setelah mentari pagi bersinar dan menyengat badanku. Kemudian aku kembali kepada kawanku. Dia bertanya lagi, 'Apa yang telah engkau saksikan semalam?' Aku jawab, 'Aku tidak melakukan apa-apa.' Kemudian aku ceritakan kejadian sebenarnya yang telah terjadi semalam. Demi Allah,
Setelah itu, aku tidak pernah lagi menyaksikan pertunjukan atau nyanyian seperti itu, dan aku tidak pernah lagi mengulanginya hingga Allah memuliakanku dengan kenabian. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah 2 halaman 33-34. Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukuf di Muzdalifah. Jubair bin Mut'im berkata, pada hari Arafah, aku kehilangan unta dan aku mencarinya. Ketika itu aku melihat Nabi SAW melakukan wukuf di Arafah. Demi Allah, ini dari kelompok Hums atau Quraisy. Mengapa beliau berkumpul di sini, yakni di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy malah wukuf di Muzdalifah? Hadis riwayat Bukhari nomor 1664. Orang-orang Quraisy kala itu enggan melakukan wukuf di Arafah karena Arafah sudah keluar dari tanah haram, tanah suci dan mulia. Kejadian itu menunjukkan bimbingan Allah kepada nabinya dengan memberinya taufik untuk berdiri di tempat yang benar sebelum masa kenabian. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah keluar lantas beliau naik ke bukit Sofa, kemudian memanggil manusia, wahai orang-orang, berkumpullah. Mereka pun berkata, siapa yang memanggil seperti itu? Lantas orang-orang berkumpul di hadapan Muhammad SAW. Ia pun berkata, bagaimana pandangan kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda muncul dari lereng gunung? Apakah kalian akan membenarkanku? Mereka semua berkata, kami belum pernah menemukan engkau berbohong. Beliau berkata, kalau begitu, aku ingatkan kalian bahwa aku adalah pemberi peringatan yang diutus kepada kalian sebelum datang hari pembalasan yang pedih. Lantas Abu Lahab berkata, celaka engkau. Kenapa engkau mengumpulkan kami hanya bertujuan untuk menjelaskan seperti ini? Hingga turunlah ayat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tabb. Dan benar-benar Abu Lahab jadinya binasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 4971. Itulah sepenggal kisah Rasulullah SAW sebelum masa kenabian. Beliau selalu dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kemaksiatan, dari kekufuran, dan dari kedoliman. Bahkan hal-hal yang dilakukan oleh Quraisy, Allah memberikan jalan yang berbeda dari orang-orang Quraisy ketika wukuf di Arafah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.